Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibnu Jarullah Al-Jarullah rahimahullahu taala. Syarah dari Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang dikemas dalam soal jawab, dan melanjutkan bab yang ke-19, yaitu bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis salihin. Bab bahwasanya sebab kufurnya anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka karena ghulu terhadap orang-orang saleh, melampaui batas di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Dan terakhir yang kita bacakan ada beberapa hadis, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ghulu, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al ghulu. Dan nanti akan diterangkan makna al ghulu. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, qalaha thalathan. Celakalah orang yang berlebih-lebihan. Beliau menyebut ini 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang yang berlebih-lebihan, dan celakalah orang yang berlebih-lebihan. Nah, dari 2 hadis ini maka kita langsung menuju pada soal jawab. Soal pertanyaan, isyrah qaulahu sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Waspadalah kalian, atau jelaskanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waspadalah kalian dari sikap ghulu, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu. Al-jawab, jawabannya, yuhadziru sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya, an taqa'a fi ma waqa'at fihi al-umamus sabiqatu. Jangan sampai terjatuh umat ini pada apa-apa yang umat terdahulu terjatuh di dalamnya. Jangan sampai umat ini bernasib seperti umat-umat sebelumnya, yaitu mereka binasa, mereka sengsara. Apa sebabnya? Min ta'zimil anbiya'i was salihin
wa raf'ihim fawqa manzilatihim, dengan mengagungkan para nabi dan orang-orang saleh serta mengangkat mereka di atas kedudukan yang pantas bagi mereka. Fatahliku, maka engkau akan binasa, kama halaku, sebagaimana mereka dahulu binasa. Ya, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, cukup umat terdahulu saja yang mengalami kebinasaan dan kesengsaraan. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan celaka karena mereka telah mengagungkan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka melampaui batas. Mengagungkan nabi, menghormati nabi, ini kewajiban. Tapi kalau sudah mengangkat nabi di atas kedudukan yang semestinya, maka ini petaka. Ini adalah petaka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mewasiatkan kita pada hadis yang sebelumnya, yang sudah kita sampaikan pula di pertemuan sebelumnya. Beliau mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam atau ibna Maryam. Wa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian mengkultuskanku sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Jadi ini nampaknya yang dimaksud di dalam sebab celakanya umat terdahulu. Di antaranya bagaimana sikap orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka meyakini Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan atau salah satu dari unsur Tuhan. Maka ini melampaui batas. Karena apa? Karena Nabi Isa ibnu Maryam, sebagaimana dalam hadis yang lainnya, beliau mengatakan bahwa beliau adalah hamba dan utusannya. Demikian pula Nabi SAW mengingatkan, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah bahwasanya aku adalah hamba Allah dan utusannya, abdullahi wa rasuluh. Dan para ulama kita menerangkan, memposisikan Nabi SAW, mendudukkan Nabi SAW dengan dua sifat ini adalah hal yang terbaik. Sudah tidak ada yang lebih baik daripada ini. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Abdun, beliau adalah abd, hamba, hatta la yu'bad, agar beliau tidak disembah. Dari sisi ini beliau sama seperti kita, sama-sama menghambakan diri kepada Tuhan yang sama, sama-sama diperintah untuk beribadah, sama-sama dibebani syariat. Abdun, beliau hamba, hatta la yu'bad, agar tidak disembah. Namun beliau memiliki sifat rasulun, rasul, utusan, nabi. Itulah yang membedakan beliau dengan kita. Hatta la yukadzab, agar beliau tidak didustakan. Jadi inilah posisi terbaiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang Muslim. Jangan lebih dari itu dan jangan kurang dari itu. Dan umat-umat terdahulu binasa karena salah, keliru di dalam memposisikan para nabi mereka. Dan yang disebutkan di dalam pembahasan kita yang hulu, yang melampaui batas. Karena ada satu lagi kelompok yang kebalikannya, merendahkan dan meremehkan para nabi. Nah, yang disebutkan dalam hadis ini adalah orang-orang Nasara. Hulu mereka terhadap Nabi Isa bin Maryam, menyembah Nabi Isa, menganggap Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Maka mereka menjadi binasa.
Sedangkan kelompok yang satunya yang tidak disebutkan dalam hadis ini tapi juga sama-sama binasanya adalah mereka yang meremehkan para nabi, merendahkan para nabi. Siapa? Mereka adalah orang-orang al-Yahud. Ya, di antara mereka ada yang dibunuh bahkan. Ya, di antara mereka didustakan, di antara mereka dibunuh. Nah, inilah perbuatan dua kelompok yang menyimpang di dalam mensikapi nabi-nabi mereka. Islam pertengahan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk dihormati, wajib untuk diagungkan, wajib untuk disanjung, tapi jangan berlebihan. Dan banyak cara kita menyanjung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, bersolawat kepada beliau. Inilah cara kita menyanjung dan menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membela kehormatan beliau. Ya, nah dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka wajib bagi kita sekali lagi untuk mengindahkan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Hati-hati, jangan sampai kita hulu kepada orang-orang saleh, sampai pun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menganggap Nabi bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, menganggap Nabi yang menguasai urusan dunia, menganggap Nabi memiliki hak untuk menyelamatkan atau menyengsarakan seseorang. Nabi mampu untuk memberikan curahan rizki. Nah, ini adalah keyakinan yang menyimpang, berlebihan di dalam mengagungkan apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqulu ana abdullahi wa rasuluh. Maka ucapkan, aku adalah hamba dan utusannya. Nah, soal pertanyaan berikutnya, man humul mutanatti'una? Siapakah mereka orang-orang yang al-mutanatti'un? Yang diambil dari sabda Nabi SAW, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Wa ma faidatu takriri halakin thalatha marrat? Dan apa faidahnya mengulang ungkapan binasalah, binasalah, binasalah 3 kali? Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang yang berlebihan, binasalah orang yang berlebihan, binasalah orang yang berlebihan. Nah, apa faedahnya Nabi sebutkan ini 3 kali? Ma huwa tanattu', dan apa yang dimaksud dengan mutanatti'? Wa ma misaluhu, dan apa contohnya? Uzkur munasabatal hadithi lil bab, dan sebutkan kaitan hadis terhadap bab kita. Al-jawab, jawabannya, al-mutanatti'un adalah al-muta'ammikun, al-mutakallifun, al-mujawizuna lil had, yaitu orang-orang yang memperdalam, membebani diri dan berlebihan, melebihi batasan, fi aqwalihim, baik dari ucapan mereka, wa af'alihim, maupun perbuatan mereka. Itu adalah al-mutanatti'un. Jadi orang yang mendalam-dalami sesuatu dalam bicara, dalam perbuatan, membebani diri dalam berbicara dan perbuatan, berlebihan melampaui batas dalam bicara dan perbuatan. Wat-tanattu' huwa ta'ammuk fi syai'i wa takallufu fihi. Nah, inilah makna at-tanattu'. Ya, mendalam-dalami sesuatu yang tidak ada faedahnya tentu saja, dan membebani di diri. Wa misaluhu, dan di antara contohnya, takalluful fasahati, membebani diri untuk memfasih-fasihkan ucapan. Wa taqa'uru fil kalam, memaksakan diri di dalam berbicara.
Wal imtina'u anil mubah binal mubah, dan menahan diri dari perkara yang mubah. Jadi ini secara bahasa. Tanattu' itu terlalu memaksakan diri, terlalu membebani diri dari berbicara. Jadi omongannya itu difasih-fasihkan. Termasuk juga di antaranya banyak berbicara. Dan juga tidak kalah pentingnya wal imtina'u anil mubah minal mubah, menahan diri dari perkara yang mubah. Apa mubah itu? Perkara yang diperbolehkan. Maksudnya dia mengharamkan untuk dirinya perkara-perkara yang mubah. Termasuk hal yang apa? Berlebihan. Makanya tadi kita terjemahkan dengan singkat, halakal mutanatti'un, celakalah orang yang berlebih-lebihan. Nah, wa munasabatu hadzal hadis lil bab, adapun kaitan hadis ini dengan bab kita adalah anna tanattu'a minal ghuluwi waz ziyadati lima fihi minal khuruji ila ma yusilu ila syirki billahi al munafi lit tauhid. Bahwasanya al-tanattu' berlebih-lebihan itu minal ghulu, adalah perkara yang ghulu, berlebih-lebihan, wa ziyadah, dan menambah-nambahi, lima fihi minal khuruj, karena di dalamnya itu sudah keluar dari ila ma yusilu ila syirk, ya, keluar menuju hal-hal yang mengantarkan pada kesyirikan billahi ta'ala, terhadap Allah, al-munafi lit tauhid, yang menafikan at-tauhid, yang meniadakan at-tauhid. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada kalanya orang itu maksudnya memuji dengan bahasa yang tinggi, bahasa sastra yang tinggi, namun kelewat batas. Dan ini biasanya diungkapkan oleh para penyair di kalangan orang-orang Arab dahulu. Mereka memiliki tingkat sastra yang tinggi sehingga mereka merangkai bait-bait syair yang menjadikan pujian terhadap orang-orang yang mereka anggap saleh, anggap baik. Ya. Jadi mereka merangkai bait-bait syair tujuannya adalah untuk memuji secara berlebihan. Ditambah lagi mereka ada kalanya suka mencari muka terhadap para penguasa, terhadap raja, terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang dengan itu mereka akan mendapatkan kucuran dana dengan merangkai syair-syair. Namun ada kalanya syair-syair itu berlebihan, bahkan kebanyakannya berlebihan. Nah, masuk dalam hadis ini. Adapun dalam ungkapan bahasa kita, wallahu alam, ada yang bisa mencontohkan enggak? Ada yang bisa mencontohkan? Maksudnya memuji tapi salah di dalam mengungkapkan hal tersebut. Apa misalnya? Bahasa-bahasa sastra gitu loh, nggak ada yang pintar sastra di sini ya. Saiki lali dhisik gak iso. Ya. Puisi, puisi atau prosa atau apalah itu, atau pantun. Kalau puisi biasanya kan berakhiran huruf yang sama gitu ya, atau pantun ya itu ya, berakhiran huruf yang sama. Nah itu merangkai dengan susah payah, yang berisi pujian, berisi sanjungan, tetapi apa, berlebihan. Ya, misalnya nih anggap saja memuji
orang soleh. Ya fulan, engkau adalah seorang dermawan. Misalnya berakhiran N gitu ya. Ujung-ujungnya karena engkau adalah Tuhan. Oh. Memaksakan diri supaya berakhiran huruf yang sama, jadi kata-katanya indah. Ujung-ujungnya mengangkat si fulan orang soleh yang sudah meninggal dunia sebagai Tuhan. Ya. Apalagi yang berakhiran N, ben ortok panjang kan loh. Wahai fulan, engkau adalah orang yang dermawan, penuh kasih sayang. Gak pas ya, kasih sayang. Ya, suka memberi makan, tidak membiarkan orang-orang kelaparan, tak pernah melakukan kesalahan. Engkau tinggi di awan karena engkau adalah Tuhan. Nah, ini mutanatti'un, orang yang berlebih-lebihan memaksakan diri dalam mengungkapkan sesuatu. Biasanya ya ini yang terjadi. Beliau mengatakan, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Ibnu Jarrah Al-Jarrah rahimahullah, ya, lima fihi minal khuruj ila ma yusilu ila syirki billahi al-munafi tauhid. Karena ini bisa mengeluarkan seseorang hingga mengantarkan pada kesyirikan kepada Allah. Ya. Nah ini, jadi kita memuji Rasulullah SAW baik, boleh. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita bersolawat. Dengan salat yang kita kenal, salat Ibrahimiyah saat kita tasyahud, atau kita mengucapkan yang simpel ketika disebutnya nama Nabi SAW kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya, alaihi salatu wassalam. Itu sudah dikatakan sebagai bersolawat, yaitu memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah memuji orang-orang saleh tidak ada masalah, namun jangan sampai berlebihan, karena berlebihan itu biasanya bisa mengantarkan pada kesyirikan. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya, uzkur ma yustafadu min hadzal bab. Sebutkan apa yang bisa diambil faidah dari bab ini. Jawabannya yang pertama, awalan at-tahdziru minal ghuluwi fis salihin. Peringatan dari ghulu, bersikap melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Wa annahu sababun lil kufri wa tarkid din. Dan ini adalah sebab kekufuran dan meninggalkan agama. Ini poin yang paling penting. Jadi kita harus waspada dari bersikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang saleh. Karena inilah sebab kekufuran dan sebab seseorang keluar dari agama. Dan ini bukan berarti sekali lagi kita meremehkan, kita merendahkan, tidak. Karena tadi sudah kita tekankan, Islam itu pertengahan, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Rasul sendiri berpesan kepada kita, la tutruni, jangan kalian mengkultuskanku, mengagungkanku secara berlebihan. Karena memang ada di antara sebagian manusia, jangankan di zaman kita, di zaman Nabi SAW pernah terjadi. Meskipun hanya sekedar ucapan saja. Apa itu? Ada seseorang yang berkata kepada Nabi SAW, Masya Allah wa syi'ta. Ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan kehendakmu ya Rasulullah. Maksud orang ini apa? Ingin menunjukkan penghormatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau apa yang selama ini mereka dapatkan tidak lepas dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lepas dari peran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang benar, kita harus bersyukur. Kita mengenal Islam karena dakwahnya Nabi SAW. Kita mengenal sunnah karena Nabi SAW yang ajarkan. Kita tahu tata cara sholat yang benar karena Nabi yang ajarkan. Jadi Nabi SAW memiliki peran di dalam segala macam kebaikan-kebaikan. Maka orang ini sudah sewajarnya ingin menunjukkan penghormatannya kepada Nabi SAW dengan mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW murka. Qul Masya Allah. Cukup ucapkan ini terjadi atas kehendak Allah saja. Dalam sebagian riwayat hadis yang lain, kalaupun mau menambahkan bentuk syukur kepada seseorang atas jasanya, jangan menggunakan kata dan, tapi ucapkan dengan kata kemudian. Masya Allahu summa syi'ta. Ini terjadi atas kehendak Allah, kemudian karena fulan. Nah lihat, ini masalah yang sepele. Dan saya yakin orang ini tidak ada maksud menuhankan Rasulullah, menganggap Rasulullah maha berkehendak. Tidak. Ini murni ingin menyanjung Rasulullah. Kalau peran Rasulullah di dalam kebaikan umat itu besar sekali. Jadi seakan-akan ini atas kehendak Rasulullah. Mereka tetap meyakini Allah yang berkehendak. Tapi gara-gara salah merangkai kata wa Masya Allahu wa, maka fatal. Kenapa? Karena huruf wawu itu mengandung makna persamaan. Maknanya apa? Dan menunjukkan sederajat. Sedangkan tidak mungkin kita menyamakan antara makhluk dengan al-khaliq. Kalau mau kita rangkai ya ucapan ini pakai kata kemudian. Summa. Nah, poin utamanya dalam masalah ucapan saja. Kalau itu mengandung makna ghulu, berlebihan, ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi sebelum itu terjadi, sebelum ada keyakinan-keyakinan yang nanti akan menjadikan beliau sebagai Tuhan beneran, maka beliau melarang. Ya, dalam masalah kuburan pun juga demikian. Rasulullah SAW berpesan, la taj'al qabri 'aidan. Janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Ini hadis Nabi SAW. Di antara hikmahnya apa? Agar tidak ada yang menyembah beliau sepeninggal beliau. Agar tidak ada yang meminta-minta kepada beliau sepeninggal beliau. Karena meminta-minta itu hanya kepada Allah. Memohon hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Jadi kandungan utama dari bab ini adalah peringatan keras dari sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Tsaniyan, yang kedua, an-nahyu 'anit tasawir wa nasbuha fil majalisi wa ghairiha wa annaha min asbabis syirk. Larangan dari menggambar makhluk bernyawa. Ya. Larangan dari menggambar makhluk bernyawa dan meletakkannya di majelis-majelis atau selainnya, dan bahwasanya itu diantara sebab kesyirikan. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diambil dari penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ketika menjelaskan tentang asar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang menukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Nuh ayat ke-23.
Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam berkata, janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, 5 nama ini dahulu adalah nama orang-orang soleh di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika mereka meninggal dunia, Syaitan mengajak kepada kaumnya, kepada generasi penerus mereka untuk meletakkan patung-patung yang berwujud mereka orang-orang soleh dahulu. Lalu mereka bermajlis di sana, ngumpul di sana. Yang niat awalnya itu hanya sekedar mengingat apa? Mengingat kesolehan mereka supaya semangat ibadah. Namun ketika generasi demi generasi berganti, yang awalnya hanya niat patung ini disertakan di majelis perkumpulan mereka untuk memotivasi mereka taat kepada Allah, lama kelamaan patung itu disembah. Nah, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan lamma matu akafu ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum. Maka ketika orang-orang soleh itu meninggal dunia, mereka kumpul di kuburan-kuburan mereka, lalu mereka membuat gambar atau patung orang-orang soleh tersebut. Niatnya sekali lagi pertamanya untuk apa? Memotivasi beramal soleh. Jadi lihat patungnya, wah orang ini soleh dulu, saya ingin seperti dia. Thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Lalu ketika zaman semakin berganti, semakin panjang, akhirnya mereka menyembahnya sampai pada titik menyembahnya. Oleh karena itu, demi memutuskan kesempatan atau peluang disembahnya gambar-gambar dan patung-patung di majelis-majelis yang ada pada manusia, maka dilarang untuk menggambar makhluk bernyawa. Termasuk juga apa? Dilarang membuat patung makhluk bernyawa. Karena ini diantara, bukan satu-satunya ya, diantara sebab kesyirikan. Jadi awalnya hanya sebagai kenangan. Lihat ya, yang dimaksud orang-orang soleh. Kalau orang nggak soleh buat apa? Dibuat patungnya kan gitu ya. Orang-orang soleh yang memiliki jasa terhadap umat. Awalnya hanya sebagai pengingat, pemotivasi, lama kelamaan disembah. Maka jangan sampai kita terjatuh pada kesalahan umat terdahulu. Taib. Salisan, faedah yang ketiga, tahrimul uqufi 'alal qubur wa innahu min wasailis syirik. Perhatikan ya, diharamkannya mendiami kuburan. Al-uquf itu bisa bermakna al-i'tikaf. Kalau kita kenal istilah i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, itu sama dengan al-uquf. Karena hakikat i'tikaf itu apa? Berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah. Bisa dengan memperbanyak sholat, memperbanyak tilawah, baca Quran, memperbanyak doa, atau sekedar duduk diam di masjid dengan mengingat Allah. Itu adalah ibadah. Nah, jangan ini dilakukan di mana? Di kuburan. Kenapa? Karena ini diantara sebab yang mengantarkan pada kesyirikan. Ya. Kenapa? Ya jelas. Karena di sana itu suasananya suasana ya bisa dikatakan berbeda. Suasana seakan-akan apa kalau bahasa orang sekarang mistis. Kalau mau beribadah, menetap di masjid tempatnya. Mau baca Quran di masjid tempatnya.
mau banyak-banyak berdoa di masjid tempatnya. Di kuburan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan untuk mengingat kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menganjurkan kita ziarah kubur. Beliau mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Dahulu aku larang kalian untuk berziarah kubur, sekarang silahkan kalian berziarah kubur karena itu bisa mengingat kematian. Tapi Nabi nggak pernah perintahkan baca Quran di kuburan, sholatlah di kuburan, berdoalah di kuburan. Berdoa ketika berziarah kubur ada, ya, tapi bukan memperbanyak doa. Demikian pula apa? Berdiam di kuburan, Nabi tidak pernah perintahkan demikian. Kita ke kuburan itu untuk mengingat kematian. Setelah kita sadar, lalu hati kita lembut, kita jalankan aktivitas yang lain. Jangan berlama-lama di sana untuk apa? Berniat ibadah. Baik, sudah masuk waktu Isya, bisa azan dulu.